Pemirsa Jawa Pos TV berjumpa kembali dalam program acara Melaku-Melaku. Melaku-Melaku kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Desa ini dikenal sebagai Desa Mandiri Energi. Apa penyebabnya? Nanti kita akan kuak lebih jauh. Kita akan melaku-melaku di Desa Wisata Desa Mandiri Energi Samirono, Kecamatan Getasan. Pemirsa Jawa Pos TV, kita akan menemui Kepala Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Bapak S. Juriono, yang tengah berada di apa ini namanya ya, kawasan Mandiri, tepatnya di Dusun Watulawang. Nah ini Pak Kades, apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik-baik saja. Sulis dari Jawa Pos TV Pak Kades. Oh ya. Sehat ya Pak Kades ya. Ini Pak Kades, saya berada di mana ini Pak? Posisi ini sekarang ada di mana? Sekarang kita berada di Dusun Watulawang, Desa Samirono. Kebetulan di dusun ini juga menjadi bagian dari Desa Samirono dan masyarakatnya juga sebagian besar menggeluti di bidang peternakan dan pertanian. Nah, salah satunya yang ada di sebelah kiri kita, kanan kita. Sebelah kanan kita ini ada pembangunan biogas digester sekaligus pemanfaatnya. Oke. Teman-teman atau juga pemirsa Jawa Pos TV, Desa Samirono ini dikenal selain wisata keindahan alamnya, juga sebagai salah satu desa yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, kebutuhan listrik dan juga biogas untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga. Sehingga sebutannya Desa Energi Mandiri ya Pak Kades ya. Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Desa Energi Mandiri ini dan apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Ya, untuk menjadikan Desa Mandiri Energi, salah satunya yang sudah kita upayakan, ini prosesnya panjang, Karena apa? Karena permasalahan yang kita hadapi ketika warga masyarakat kita itu banyak yang memelihara sapi, beternak, baik itu sapi potong, sapi perah, dan sapi varian yang lain. Ini otomatis setiap hari akan mengeluarkan kotoran yang tidak sedikit. Ini menjadi permasalahan bagi kami, karena kami menyadari ketika ada tamu, ada saudara yang dari luar wilayah kita berkunjung ke Samirono, apa yang dilakukan pertama kali? Pasti mereka masuk itu yang pertama kali dilakukan adalah menutup hidung. Bau. Karena apa? Karena kaget dengan bau yang ada di Samirono. Nah ini menimbulkan keprihatinan kita, sehingga kita bersama dengan pemerintah desa dan didukung oleh masyarakat sekaligus kolaborasi dengan dinas instansi terkait, kita mengupayakan agar permasalahan yang ada di Samirono terkait dengan pencemaran lingkungan, dampak dari peternakan rakyat ini bisa teratasi. Nah ini waktu itu kita belum punya target, belum punya cita-cita Desa Samirono akan menjadi Desa Mandiri Energi, belum. Tapi karena seiring berjalannya waktu, semakin banyak biogas digester yang kita bangun, ternyata itu memotivasi masyarakat sekaligus pemerintah desa agar Desa Samirono ini menjadi Desa Mandiri Energi. Kebetulan dari pemerintah sendiri melalui dinas ESDM provinsi, terus waktu itu juga ada Dinas Lingkungan Hidup, ESDM Kabupaten, itu memberi dukungan yang sangat signifikan, sehingga kita follow up, kita tindak lanjuti. Akhirnya sampai saat ini masyarakat kita dari total 600 rumah tangga, rumah tangga ini
sudah memakai biogas digester itu sekitar 135 rumah tangga. Nah, minimal menjadi desa mandiri energi adalah 60%. Ya, 60% pengguna biogas digester. Ini belum ada 60% ini ya. Kita baru sekitar 35%, tapi kita tetap pengen berusaha terus, entah itu melalui nanti dari dana desa, dari CSR, dari dinas instansi terkait dan lain sebagainya. Tetap kita upayakan agar ke depan masyarakat Samirono ini benar-benar bisa menjadi mandiri energi. Berarti dengan biogas tersebut warga bisa kebutuhan apa saja yang bisa diperoleh, Pak? Tadi saya sampaikan salah satunya untuk kebutuhan gas memasak ya, Pak. Bisa diceritakan atau apa saja itu, Pak? Ya, memang terkait dengan kesejahteraan ataupun meringankan beban masyarakat ini sementara ini sudah dirasakan, sudah dirasakan oleh masyarakat bahwa dengan adanya biogas ini ternyata membantu pengeluaran. Kebutuhannya apa, Pak, yang bisa dipenuhi dari biogas ini? Kebutuhannya apa yang dimanfaatkan untuk apa saja nih, Pak? Kalau pembangunan digester ini yang bisa dimanfaatkan sementara ini untuk biogasnya sendiri, untuk memasak, kompor, untuk kebutuhan memasak tiap hari. Jadi kemarin-kemarin itu sebelum pakai biogas, ini biasanya membeli gas melon. Padahal sekarang ini gas melon ini tiap saat berubah, tiap saat naik terus. Nah, dengan warga kita yang sudah merasakan atau memiliki biogas digester, akhirnya tidak takut, tidak risau dengan kenaikan harga gas LPG ataupun kelangkaan gas LPG karena mereka sudah punya biogas digester. Nah, ini salah satunya membantu program pemerintah terkait dengan energi baru terbarukan dan ini nggak akan habis selama masyarakat itu masih eksis di dunia peternakan. Tergantung jumlah ternaknya walaupun nggak susut ya, Pak. Betul. Sekarang ini kan pemerintah juga sudah mulai mengerti kondisi di lapangan. Salah satunya sekarang itu ada program pembangunan biogas yang kapasitas 6 meter kubik itu dikelola secara swakelola. Secara swakelola. Selain untuk dapur, untuk memasak apalagi, Pak? Bisa sementara ini hanya bisa digunakan untuk memasak, tapi juga bisa untuk penerangan lampu. Listrik penerangan lampu. Hanya itu. Lah ini kemarin buat rumah, berarti rumah tinggal. Iya, di rumah tinggal. Kemarin sempat ada kunjungan dari mana dari UGJ, Universitas Gunung Jati Cirebon. Nah, saya sempat curhat, kondisi sekarang ini di Desa Samirono karena setelah biogas itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memasak dan masih ada sisa. Masih ada sisa kan eman-eman. Daripada itu sisanya itu mubazir tidak dimanfaatkan padahal nanti diisi kembali. Nah ini saya mempunyai PR ataupun memberi tantangan kepada UGJ untuk membuat terobosan ataupun inovasi baru nanti kita manfaatkan. Kita tunggu kedatangannya dan nanti sana siap, siap untuk memfasilitasi sekaligus menjawab tantangan yang kami sampaikan kepada sivitas akademika, terutama akademisi itu baik itu dosen, profesor dan lain sebagainya. Nah ini sana mendukung sekali. Pak Kades, ini saya pengen lihat ini pemanfaatan biogasnya, Pak. Bisa ini salah satunya ya, Pak ya. Ini lokasinya, Pak ya. Ini pemanfaatan biogas. Memang ini ya, Pak ya? Ini ya. Prosesnya kita jelaskan sedikit. Prosesnya pemanfaatan biogas ini, kotoran dari sapi, kotoran sapi itu nanti kan ada di lantai. Di lantai sekaligus nanti ada kotoran baik itu padat ataupun cair. Kotoran padat itu berupa telepong, yang cair itu berupa urin. Nah ini perbandingannya supaya outlet ini bisa atau biogas digester itu bisa maksimal, perbandingnya 1:1. Misalnya kalau
kalau kotoran padat 1 kilo berarti airnya, baik itu urin ataupun air itu 1 kilo. Jadi bisa imbang. Tapi kalau kebanyakan airnya juga tidak maksimal, kebanyakan kotorannya juga tidak maksimal. Jadi ini harus perbandingannya harus 1:1. Nah, setelah dimasukkan ke sini, nanti baru masuk ke biogas digester. Terus disalurkan ke rumah warga ya, jadi gas ya Pak ya? Setelah itu, melalui proses fermentasi, fermentasi, akhirnya ketika pengisian pagi, bisa dimanfaatkan nanti sore. Kalau pengisian sore bisa dipakai untuk pagi hari. Nah, setelah itu, ini kan nanti sudah dimanfaatkan, kotoran yang ada di biogas digester akan naik, akan naik berupa kotoran padat ataupun kotoran cair. Nah, kotoran padat itu nanti kalau di sini, sudah diolah menjadi pupuk organik. Itu yang ada di dusun Tawang. Kita sudah ada alat pengolahan pupuk organik. Nah, ini hasilnya juga lumayan. Ketika diaplikasikan ke tanaman itu tanamannya subur, terus tanahnya gembur dan lain sebagainya. Bagus lah, membantu program pemerintah juga terkait dengan konservasi lingkungan kita, tanah kita supaya tidak rusak. Baik Pak Kades. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, demikian penjelasan dari Pak Kades yang menjelaskan tentang pemanfaatan limbah ternak ya. Tidak menyangka ya, dari lubang seperti ini warga mampu memenuhi kebutuhan energi, terutama untuk kebutuhan memasak, dapur, mengganti gas melon dengan dari hasil limbah ini, dan juga memanfaatkan untuk kebutuhan listrik. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya Jabat Basarnas RI. Dar kabar desakan supaya izin Al Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik, Faisal Basri, jurnalis Jawa Pos TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, kali ini saya akan mengunjungi tempat Pokdarwis Desa Samirono. Kita akan ketemu dengan penasihat Pokdarwis Desa Samirono, Bapak Jasmin. Nah, sepertinya Pak Jasmin tengah bersama ibu-ibu tengah membuat sesuatu ini, seperti UMKM ya, barang-barang bekas, pengolahan barang bekas. Kita temu Pak Jasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Monggo silahkan. Ibu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Jasmin. Beliau adalah penasehat Pokdarwis, Pak ya? Iya, Pak. Pokdarwis Desa Samirono, Pak ya? Ya. Nama Pokdarwisnya apa nih, Pak? Untuk Pokdarwisnya memang belum ada namanya ya. Hanya pengelola desa wisata aja. Oke.
Pak Jasmin, bisa diceritakan ini atau disampaikan potensi wisata dan juga potensi-potensi lain yang tengah dikelola oleh Pokdarwis Desa Samirono ini apa saja nih Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk potensi desa wisata ini sebenarnya apa yang ada di masyarakat ya, kita menggali potensi yang ada, diantaranya ada sapi perah ya, ada produk susu yang kemudian diolah, susu diolah jadi beberapa olahan, kemudian dari sapi ini juga karena sapi kan ada limbah, lalu muncul ide dengan pendampingan ada biogas. Jadi makanya Desa Samirono dinamakan desa wisata mandiri energi karena sudah ada sekitar 114 rumah warga yang membuat biogas, sehingga banyak warga yang pakai gasnya nggak pakai gas melon, jadi mandiri energi. Dari sapi perah ini selain limbahnya jadi gas untuk energi, untuk kompor, tapi juga kemudian turunannya ada pupuk organik. Limbah dari itu jadi edukasi juga, jadi paket wisata ya ini. Tapi juga ada yang lain karena pengelolaan sampah juga ada nih, seperti yang sedang dikerjakan ibu-ibu. Ini jadi potensi untuk wisata edukasi pengelolaan sampah. Masih juga ada museum ini juga ada, karena ada satu warga yang punya apa ini ya, barang-barang yang sudah dari kuno ya, ada batu-batu yang dibuat oleh mbah-mbah dulu. Ini jadi barang-barang yang itu dikumpulkan ada di jadi museum ini di dalam rumah. Nah ini dan masih banyak ya, karena turunan dari selain tadi dari ada pupuk organik, kemudian ada tanaman organik juga, yang dikelola oleh warga masing-masing. Di antaranya itu ya. Untuk wisata alamnya sendiri apa nih yang menjadi unggulan Pak Jasmin? Kalau wisata alam sebenarnya di Samirono ini kan tidak ada wahana khusus ya, hanya yang ada di kampung ini aja. Jadi hanya suasana kampung yang yang masih alami di kampung ini. Jadi memang kita tidak punya wahana alam yang secara khusus untuk wisata, tapi yang ada di kampung ini yang masih yang ditawarkan itu. Jadi kalau boleh dibilang Desa Samirono ini menawarkan wisata edukasi dan juga menikmati suasana desa dan juga ini ya Pak, edukasinya itu edukasi tentang pemanfaatan limbah tadi. Ya betul, pemanfaatan limbah. Ya yang intinya dari situ. Pak, di sini juga ada spekta merbabu park ya itu. Ya, itu di desa sebelah, tapi kita kerjasama. Jadi kerjasama, kalau wisatawan datang, mereka perlu fresh, perlu yang alami, kita kerjasama dengan desa sebelah. Ini ada paket live in ya Pak ya, di Desa Samirono ya Pak. Bisa disampaikan Pak, ini jadi paket wisata di Desa Samirono ya Pak ya. Bisa diinformasikan mungkin Pak ke penonton, ini apa saja yang bisa diperoleh fasilitas dan apa saja yang ditawarkan. Oke, untuk wisatawan yang mau ke Samirono, kita ada homestay ya, yang bisa nginep, bisa tergantung mau berapa hari. Ada lebih dari 50 homestay yang ada di Desa Samirono yang bisa seperti hari ini bisa menampung sekitar 200 orang, dan masih ada beberapa warga juga yang menawarkan rumahnya untuk homestay, tapi yang sudah stay, yang sudah siap sekarang sekitar 50 rumah yang sudah ada homestay ya, jadi yang sudah disiapkan. Kemudian setelah
ini dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata atau kelompok pengelola desa wisata, nanti mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan permintaan. Ada paket-paket wisata, ya. Pak, jadi misalnya ada ini paket 1, ada ya, paket 2. Kalau ada paket 1, kira-kira ini untuk per orang bisa 60.000 per orang. Per itu orang ya, 60.000 ya, per orang 60.000. Itu bisa nanti yang ketika datang ada welcome drink, ada paket cara memilih sampah, karena kita di desa ini ada pengelolaan sampah ya. Jadi ada edukasi barang bekas yang seperti yang dikerjakan ibu-ibu ini. Ini untuk pengelolaan sampah. Ada kunjungan ke galeri. Galeri ini tempat pengumpulan kerajinan yang sudah dibuat oleh ibu-ibu. Bisa juga ada drum black ya, itu. Nah, contoh yang lain ini mungkin tidak semua paket saya sampaikan ya, karena ini paketnya banyak. Hanya ada beberapa mungkin contoh saja. Bisa disampaikan apa saja ya. Itu nanti ya drum black, edukasi biogas ya Pak ya. Oke, kemudian contoh misalnya ini ada paket yang lain adalah ada edukasi pengolahan susu jadi yogurt. Jadi yogurt, kemudian pengolahan singkong jadi getuk crispy. Kemudian ada edukasi aneka keripik di Desa Samirono, ada pembuatan keripik pare, keripik pegagan, dan beberapa jenis keripik yang lain. Ya masih banyak juga. Edukasi pembuatan tempe daun gitu. Dan masih ada banyak pilihan-pilihan lain, termasuk ada paket kesenian ya, ada bisa melatihan kesenian itu, ada gamelan. Nah, jadi bisa yang pengen belajar gamel ada, kemudian kesenian ada sekitar 15 jenis kesenian tradisional yang ada di Desa Samirono. Ada reok, itu pun ada bermacam-macam nama tariannya, ada gambyong, ada tari kreasi, ya itu. Paket-paketnya diantaranya seperti itu. Oke, ini paket ini sudah termasuk homestay, makan dan snack ya Pak ya? Oh iya, kalau paketan ini kalau sudah per orang berarti sudah include ke semua. Iya. Tapi kalau datang sendiri per orangan bisa nggak Pak? Melayani juga nggak? Kalau perorangan bisa juga sih Pak, bisa. Cuman hitungannya tentu berbeda ya. Misalnya saya datang sendiri ini pengen nginep di sini di homestay, berarti kan nggak ikut paket living. Iya, enggak, lihat suasana di sini. Kalau homestaynya sendiri berapa rata-rata Pak tarifnya? Homestay untuk untuk rombongan ya, ini satu hari untuk nginepnya saja 50.000 per orang per malam. Untuk nginepnya saja, tidak termasuk makan. Oke. Jadi nginep aja 50.000. Kalau datang per orangan juga sama ya? Harus satu rumah atau kita sendiri satu kamar gitu bisa ya? Bisa ya. 50.000 ya. Ya, selama ini pengunjung atau wisatawan dari mana saja yang sudah pernah datang ke sini, Pak? Yang sudah datang ke sini ada dari Cirebon, ada dari Kalimantan, dari Murung Raya, pernah ada dari SD Istriati Semarang, kemudian ada dari beberapa dari luar negeri juga, ada dari Belanda, dari Jerman. Cuman kalau mereka rombongannya nggak banyak sih, paling hanya 5 orang sampai 10 orang gitu. Jadi tidak seperti yang dari sekolah-sekolah ya. Nah, termasuk dari beberapa sekolah IT ya, Isatul Islam, beberapa sudah datang ke sini. Jadi pemirsa di sini ditawarkan paket-paket wisata yang edukasi khususnya seperti edukasi peternakan, biogas, edukasi membuat pupuk organik, edukasi olahan susu ya Pak ya. Karena memang di sini banyak peternak sapi susu ya Pak. Jadi termasuk juga cara memeras sampai membuat mengolahnya ya Pak, diajarkan semuanya ya.
Oke Pak Jasmin, kalau ingin menghubungi atau ingin berwisata edukasi di sini, menghubungi ke mana ini? Iya, ini ada nomor kontak pengelola desa wisata. Ini disebutkan nomornya. Iya, ada di 0819 0495 8282. Yang pertama. Yang kedua bisa ke nomor kontak 0812 1654 8295, dan yang ketiga bisa di 0831 0833 2547. Ini ke pengelola desa wisata Samirono. Ini Samirono tepatnya RT 9 ya Pak ya? Atau seluruhnya desa Samirono? Seluruhnya, seluruhnya. Ada 5 dusun di desa Samirono. Oke, baik. Pak Jasmin, terima kasih penjelasannya Pak Jasmin. Semoga semakin maju desa wisata Samirono ini, termasuk dengan wisata edukasinya yang ini sangat penting ya, khususnya bagi siswa-siswi ya, pelajar Pak ya. Tapi juga bagi ibu-ibu PKK Dawis ini juga, karena ini kan pembuatan ini ya, pemanfaatan limbah ya Pak ya. Baik Pak Jasmin, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, penjelasan dari Bapak Jasmin. Beliau adalah penasehat Pokdarwis Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama dengan Ibu Sisil, Kepala Sekolah Cahaya Sakti Jakarta Timur, yang saat ini bersama 200-an muridnya melakukan kunjungan ke Desa Samirono, Kecamatan Getasan. Saya sapa Bu Sisil. Bu Sisil, apa kabar Bu? Baik Pak. Jadi ini berapa hari Bu nginep di Desa Samirono? Kita 3 hari Pak. 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok sih ya. Oke, mengapa memilih Desa Samirono bersama murid-muridnya ini? Oke, sebenarnya ada 2 hal Pak. Yang pertama, kami tertarik dengan kearifan lokal yang ada di Desa Samirono ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak hal yang bisa anak-anak murid kami pelajari secara langsung. Selama ini kalau belajar hanya di buku saja, rasanya kurang. Makanya karena di sini ada satu paket untuk kelas 11 dan 12, makanya kami dan tim berkunjung ke desa wisata ini. 3 hari ya Bu ini? 3 hari Pak. Memang kurang sih Pak, tapi ya tidak apa-apa. Ini sudah hari kedua ya? Itu sudah hari kedua Pak, betul. Sudah 2 hari di sini, apa yang bisa dipetik dalam 2 hari ini di Desa Samirono ini? Oke, yang pertama kemarin kita ada kegiatan kenduri ya, sama apa namanya, itu sangat menarik sih kalau buat saya. Kemudian yang kedua adalah tadi baru kedua tempat sih Pak ya, kerajinan sama pembuatan pengolahan susu. Itu juga sangat menarik dan anak-anak antusias. Dan nanti masih ada yang biogas sama pupuk ya. Nah itulah yang ingin kami pelajari di sini Pak. Bu Sisil, mungkin terakhir saran yang ingin disampaikan ke pengelola Desa Samirono ini? Sarannya teruskan perkembangan yang ada di Desa Samirono, karena kami yang terbatas untuk hal-hal seperti ini sangat terbantu dengan adanya konsep desa wisata yang seperti ini. Sukses selalu ya Pak untuk Desa Samirono. Baik, terima kasih Bu Sisil. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, Bu Sisil, Kepala Sekolah SMP Cahaya Sakti Jakarta Timur yang melakukan kunjungan di Desa Samirono. Pemirsa, demikian melaku-melaku kita kali ini di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang dikenal sebagai Desa Mandiri Energi dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai jumpa di program acara Melaku-Melaku edisi berikutnya, hanya di Jawa Pos TV.